Di awal film, kita diperlihatkan seorang dokter tampan bernama Jati yang baru saja ditugaskan untuk membuka klinik umum di sebuah daerah bernama Pagar Alas, Jawa Tengah. Terlihat penduduk kampung sangat terkesima dengan penampilan dokter Jati yang memiliki wajah bersih serta pakaian yang dia kenakan begitu sangat rapi, sepatu bagus dan terlihat begitu sangat berpendidikan tinggi. Di sini kita dapat mengetahui bahwa warga desa menyambut hangat dengan kedatangan dokter baru ini di kampung mereka. Setelah itu kita kemudian dibawa ke sebuah pasar dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita penari lengger bernama Sukma. Sukma terlihat memandangi dokter Jati yang juga tengah berada di pasar tersebut untuk membeli sebuah toples. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah sanggar tempat Sukma berlatih menari lengger. Tidak hanya Sukma, di sana juga terdapat penari-penari lain yang salah satunya adalah sahabat Sukma bernama Welas. Dan Welas di sini memiliki seorang adik laki-laki masih bersekolah dasar yang bernama Bayu. Sementara itu, sebentar lagi Sukma akan dinobatkan sebagai penari lengger dan sebelum penobatannya Sukma terlebih dahulu akan tampil di hadapan para warga sebelum pukul 7 malam hari ini. Di malam harinya pertunjukan pun dimulai dengan lihainya Sukma menari lengger diiringi oleh musik yang begitu sangat indah. Dalam pertunjukan tersebut, selain para warga yang datang di sana, juga terlihat dokter Jati yang ikut menonton dan terlihat begitu sangat terkesima dengan tarian yang dibawakan oleh Sukma. Kemudian di keesokan harinya seorang warga bernama Prapto datang ke klinik dokter Jati. Dia mengeluh batuk dan juga merasa tidak enak badan. Setelah mendengar keluhan dari Prapto, dokter Jati lantas segera memeriksanya dengan mendengarkan detak jantung Prapto menggunakan stetoskop miliknya. Di sini terlihat ada yang aneh dengan dokter Jati yang begitu sangat terkesima dengan suara detak jantung milik Prapto hingga membuatnya melamun dan harus ditegur oleh Prapto. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter Jati lantas meminta Prapto untuk mengurangi kebiasaannya merokok, sembari memberikan sebuah obat racikan untuk diminum oleh Prapto. Dan setelah Prapto pergi, dokter Jati menatap ke arah Prapto dengan tatapan yang terlihat sangat aneh. Singkat cerita, di siang harinya, ketika tengah tertidur, dokter Jati bermimpi buruk tentang masa lalunya sewaktu kecil dahulu, yang dimana ibunya meninggal karena ayah dokter Jati yang suka ringan tangan kepada mereka. Akibat kejadian itu membuat trauma mendalam yang hingga kini masih membekas dalam diingatan dokter Jati meski dirinya telah dewasa. Di malam harinya saat tengah makan malam, dokter Jati mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Lalu pembantunya memberitahu bahwa ada salah satu warga yang terluka dan digotong ke rumahnya. Ternyata orang itu adalah Prapto yang entah kenapa dadanya terluka hingga berlumuran dengan darah yang sangat banyak sekali. Dengan cepat dokter Jati segera melakukan pertolongan pertama, namun karena kondisi Prapto masih kritis, dia lantas minta para warga untuk pulang saja. Dan dia juga menambahkan jika tengah malam nanti kondisi Prapto belum membaik, maka dirinya akan segera membawa Prapto ke rumah sakit di kota yang alatnya komplit dan juga canggih. Setelah para warga pulang, kita langsung diperlihatkan sosok asli dari dokter Jati, di mana sebenarnya dokter Jati ini bukanlah orang yang baik seperti yang diketahui oleh warga desa. Di sana, ketika Prapto mulai sadar, dia melihat dokter Jati mendekat dengan menggunakan baju operasi. Seperti yang kita tahu kalau dokter Jati ini begitu sangat terobsesi dengan jantung manusia dan dia menjelaskan kepada Prapto bahwa jantung manusia dapat berdetak 70 kali setiap menitnya, tapi jika sedang ketakutan, jantung manusia mampu berdetak 200 kali setiap menitnya. Selain itu, hal menarik dari sebuah jantung manusia itu bisa berdetak walau sudah dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Beberapa saat kemudian, sambil mendengarkan musik, dokter Jati mulai membedah dada Prapto untuk dia ambil jantungnya.
Prapto kemudian tewas dan Dokter Jati lantas memasukkan jantung Prapto ke dalam sebuah toples berisi air yang telah dia persiapkan. Di keesokan harinya, Prapto dinyatakan meninggal dunia dan para warga desa merasa sangat tidak menyangka karena hari kemarin Prapto masih terlihat sehat walafiat. Kemudian seorang warga bernama Samsudin merasa curiga dengan Dokter Jati karena yang dia lihat kemarin luka Prapto berada di pinggir dada bagian kanan. Namun mengapa setelah meninggal jahitannya berada di tengah dada? Dengan cepat Samsudin langsung dinasihati oleh warga lain yang meminta Samsudin untuk tidak berprasangka buruk terhadap Dokter Jati. Karena jika sampai alibinya itu salah, maka Samsudin bisa dituduh sebagai seorang pembohong. Di siang harinya, terlihat Welas datang bersama adiknya Bayu ke klinik Dokter Jati karena Bayu yang badannya panas disertai batuk-batuk yang tidak mau berhenti. Seperti biasa ketika mendeteksi jantung menggunakan stetoskop, Dokter Jati seperti menikmati terhadap suara detak jantung Bayu hingga mengabaikan Welas yang berbicara kepadanya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dokter Jati memberikan obat kepada Bayu dan berpesan jika minggu depan penyakit Bayu belum membaik, Bayu diminta datang kembali ke kliniknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di malam harinya, seperti biasa, di Sanggar Tari mengadakan pertunjukan tarian lengger dari para calon penari lengger. Di sini, semakin hari tarian Sukma semakin bagus dan membuat Dokter Jati yang datang ke sana menjadi sangat terpukau. Setelah acara pertunjukan tari selesai, seorang warga bernama Pak Ijo merasa tidak enak badan. Dalam perjalanan pulangnya, Pak Ijo tanpa sengaja bertemu dengan Dokter Jati yang menanyakan tentang obat tempo hari yang dia berikan, apakah sudah diminum ataukah tidak. Pak Ijo mengiyakan dan beberapa langkah kemudian tiba-tiba Pak Ijo terjatuh di belakang Dokter Jati. Dan seperti biasa Dokter Jati membawa Pak Ijo ke rumahnya untuk kemudian membedah tubuhnya. Lalu dia ambil jantungnya tanpa merasa kasihan sedikit pun. Singkat cerita, semenjak kedatangan Dokter Jati, banyak sekali warga kampung yang tiba-tiba menghilang, membuat para warga ketakutan dan mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Kemudian Samsudin merasa curiga kepada Dokter Jati yang dia rasa adalah seorang pembawa sial untuk kampung mereka. Karena setelah kedatangannya banyak warga yang sakit dan menghilang secara misterius. Di malam harinya, Bu Gira, seorang guru tari di Sanggar, minta Sukma untuk pergi ke sungai untuk melakukan ritual, mengingat besok adalah hari pelantikan Sukma menjadi seorang penari lengger. Hal itu adalah salah satu syarat yang harus dia lakukan agar Sukma bisa mendapatkan indang. Indang adalah sesuatu hal gaib yang nantinya akan melindungi seorang penari lengger dari hal mistis ataupun orang yang berniat jahat terhadap sang penari. Setelah mendengar perintah dari Bu Gira, Sukma pun berangkat ke sungai dengan diantar oleh Welas. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan Dokter Jati yang berhenti di sebuah jembatan, turun dari dalam mobil sambil mengangkat jasad seseorang. Ternyata selama ini Dokter Jati membuang jasad para korbannya ke sungai untuk menghilangkan jejak serta bukti dari semua pembunuhan yang telah dia lakukan terhadap para warga desa. Di bawah jembatan terlihat Sukma dan juga Welas yang tengah berdoa tiba-tiba terkejut karena mendengar sebuah suara seperti benda jatuh dari atas jembatan. Welas yang merasa bahwa suara itu adalah dari makhluk penculik warga desa yang akhir-akhir ini menghilang, lantas mengajak Sukma bergegas pergi pulang ke rumah karena merasa ketakutan. Di keesokan harinya terlihat semua orang tengah sibuk di Sanggar Tari untuk mempersiapkan acara penobatan Sukma sebagai penari lengger yang acaranya akan diadakan di balai kota. Para warga terlihat sangat senang karena keberadaan penari lengger di sebuah desa dianggap sebagai simbol dari kesuburan dan suatu bentuk perlindungan untuk semua warga desa, apalagi desa mereka yang sekarang tidak aman, mengingat banyak orang-orang tiba-tiba menghilang dengan cara misterius. Di tempat lain, Bayu yang baru pulang sekolah disapa oleh Dokter Jati yang berpapasan dengannya. Dokter Jati menawari Bayu tumpangan untuk pulang
Dia juga berkata bahwa dirinya nanti akan pergi ke balik kota untuk melihat penobatan Sukma menjadi seorang penari lengger. Ternyata di sini dokter Jati berbohong. Dia terlihat mempersiapkan sebuah suntikan bius di tangan kanannya yang kemungkinan akan dia gunakan untuk membius Bayu dan akan dia ambil jantungnya. Welas yang menunggu Bayu di balik kota merasa cemas karena adiknya yang tidak kunjung datang. Dia lalu meminta diantar pulang oleh temannya mencari Bayu di sanggar tari, mengelilingi kampung dari ujung ke ujung, namun Bayu tidak kunjung ditemukan keberadaannya. Hingga sore hari, Welas masih tetap mencari adiknya dengan perasaan yang cemas. Karena akhir-akhir ini banyak sekali warga desa menghilang secara misterius dan Welas takut jikalau Bayu adiknya ikut menjadi korban oleh makhluk penculik tersebut. Di tempat lain, Bayu terlihat berada di rumah dokter Jati dengan keadaan tidak sadar karena dibius oleh sang dokter. Tanpa memandang umur Bayu, dokter Jati kemudian berencana untuk membedah tubuh Bayu guna diambil jantungnya. Tiba-tiba, Welas datang ke rumah dokter Jati, bertanya apakah adiknya Bayu pergi ke rumahnya ataukah tidak. Di sini, dokter Jati berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya seharian ini di rumah dan tidak bertemu dengan Bayu. Setelah itu, dokter Jati menawarkan diri mengantar Welas ke sanggar yang menurutnya mungkin Bayu telah berada di rumah. Sampainya mereka di sanggar, Welas menangis meluk Sukma karena adiknya Bayu menghilang dan hingga detik ini belum juga ditemukan. Dokter Jati yang saat itu bertemu dengan Sukma, entah mengapa dokter Jati merasakan sesuatu yang aneh, di mana setiap dirinya bertemu atau melihat Sukma, detak jantungnya berdetak semakin kencang, yang membuatnya penasaran. Dan untuk melampiaskan rasa penasarannya tersebut, dokter Jati kemudian menculik warga desa untuk dia bunuh secara keji dengan mengambil jantung mereka. Singkat cerita, kasus menghilangnya para warga akhir-akhir ini yang semakin meningkat, serta kemarin Bayu yang juga menghilang, membuat acara penobatan Sukma sebagai penari lengger akhirnya dilakukan malam ini di kampung dan tidak jadi dilakukan di balai kota. Sebelum naik ke panggung, Sukma merasa sangat gugup. Dia ingin sekali berbicara kepada Welas. Namun di sini Welas terlihat sangat berantakan, juga pendiam semenjak adiknya Bayu menghilang. Bugira lantas datang menemui Sukma mencoba menyemangatinya untuk tidak gugup dalam acara penobatan ini, agar dirinya tidak kehilangan konsentrasi dalam menari karena acara ini begitu sangat sakral dan harus berjalan sesuai rencana. Sebagai penobatan penari lengger, Bugirah memasangkan sebuah susuk konde kepada kepala Sukma. Setelah itu Sukma pun naik ke atas panggung dan menari lengger dengan penuh kusuk yang membuat orang-orang di sana menjadi terkesima akan kecantikan Sukma serta tarian yang dia bawakan. Dokter Jati yang hadir di acara tersebut lantas ditarik oleh Sukma ke atas panggung untuk menari bersama. Karena kejadian itu membuat dokter Jati semakin menjadi sangat cemas, serta detak jantungnya yang berdetak tidak menentu, sehingga membuatnya menculik lebih banyak orang guna melampiaskan kecemasan yang dia rasakan. Setelah resmi menjadi penari lengger, Sukma sering mengadakan acara di sanggar, hingga di malam ini ketika Sukma tengah menari, dirinya lantas kerasukan oleh roh Indang, membuat Sukma melakukan gerakan-gerakan tarian yang tidak dimasuki akal manusia, serta melihat bayangan dari dokter Jati yang sedang melakukan aksi kejahatannya. Setelah kerasukan, Sukma pun pingsan dan segera dibawa ke klinik milik dokter Jati untuk mendapatkan perawatan. Karena Sukma tidak kunjung sadar, dokter Jati lantas meminta mereka pulang dan membiarkan dirinya untuk menjaga Sukma hingga siuman. Di perjalanan pulang, Bugira sebenarnya tidak terlalu percaya dengan dokter Jati yang menurutnya seperti menyembunyikan sesuatu. Namun temannya berkata bahwa dirinya tidak perlu khawatir, mengingat Sukma telah memiliki Indang yang akan menjaga Sukma dari segala mara bahaya. Tidak lama kemudian, Sukma siuman dari pingsannya. Karena telah mengetahui rahasia dari dokter Jati melalui Indangnya, Sukma lantas segera memeriksa ruangan rahasia sang dokter. Dan
Di sana Sukma kemudian terkejut karena menemukan banyak sekali jantung yang tersimpan di toples beserta foto dari para pemiliknya. Sukma semakin terkejut juga bersedih karena melihat foto Bayu yang ternyata telah menjadi korban dari Dokter Jati. Dia merasa tidak percaya Dokter Jati tega membunuh Bayu yang masih kecil dan mengambil jantungnya untuk dia koleksi. Beberapa saat kemudian Dokter Jati datang. Namun beruntungnya Sukma telah keluar dari ruangan tersebut dan segera berpamitan untuk ke sanggar. Dokter Jati yang bingung dengan tingkah Sukma lantas masuk ke ruangan rahasianya dan menemukan bahwa foto Bayu telah bergeser dari tempatnya. Dia lantas menyadari kalau Sukma telah mengetahui rahasianya dan lantas bergegas untuk menangkapnya agar Sukma tidak membocorkan rahasianya kepada para warga desa. Singkat cerita, Sukma pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Dokter Jati dan dibawa kembali ke rumahnya. Di sana, Dokter Jati merasakan sesuatu yang aneh, di mana detak jantungnya berdetak tidak karuan dan semakin cepat di saat dirinya menatap wajah Sukma. Karena merasa sangat kesal, Dokter Jati pun membanting lemari tempat koleksi jantung miliknya hingga berserakan di lantai. Dengan penuh amarah dan juga kesal, Dokter Jati berkata bahwa apa yang telah dia lakukan ini adalah akibat dari ulah Sukma yang membuat jantung miliknya berdetak kencang sehingga dirinya harus membunuh orang-orang untuk melampiaskan kecemasannya. Dia kemudian mengambil sebuah pisau untuk membunuh Sukma yang membuat Sukma berteriak histeris, tapi ternyata Dokter Jati menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri dan membuatnya tewas seketika. Namun, di sini ada yang aneh, karena setelah Dokter Jati tergeletak kaku di lantai, Sukma juga ikut tewas dan film ini pun usai. Mungkin kalian pikir film ini akan menyuguhkan sebuah cerita yang mirip dengan film penari yang baru-baru ini baru viral. Tapi sungguhnya film ini sangatlah berbeda. Ini bukanlah sebuah film horor mistis, melainkan film trailer yang dibumbui sedikit sentuhan mistis yang tidak memiliki ritme sedikit pun. Entah apa yang difikirkan oleh sang penulis, namun menurut kami cerita film ini bisa dikembangkan lagi menjadi lebih gelap. Namun mungkin penggarapan film ini asal jadi, buat film ini menurut kami menjadi sangat sia-sia. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.